Baik, eh, saudara-saudara mahasiswa sekalian, di pertemuan kemarin kita sudah kaji tentang konsep dasar etnomatematika. Di situ kita sudah lihat, sudah kaji eh, awal mula sehingga lahirnya konsep etnomatematika yang diinisiasi oleh Profesor Ubiratan De Ambrosio. Kita sudah kaji juga definisi, kemudian dalam pembelajaran itu sebentar ya, Prof. Lawrence telepon. Halo Ibu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita sudah kaji minggu lalu bagaimana dalam pembelajaran nanti kayak bagaimana apa saja yang dikaji dalam etnomatematika, kemudian kompetensi-kompetensi apa saja yang termuat dalam etnomatematika jika kita gunakan dalam pembelajaran matematika. Ya, itu sudah disinggung minggu lalu, dan untuk minggu ini ya, kita akan coba lihat tentang etnomatematika kepulauan. Tapi kita awali dulu dengan konsep kepulauan ya. Ini sudah saya singgung. Nah, ini sudah disinggung minggu lalu ya. Sudah disinggung ya. Oke. Nah, konsep kepulauan ini suatu konsep yang memang perlu kita pahami karena mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Kemudian di Maluku, Provinsi Maluku juga merupakan salah satu provinsi kepulauan yang ada di Indonesia. Sehingga kajian tentang kepulauan ini menjadi karakteristik Indonesia Timur, khususnya mohon maaf, itu siapa yang kalau tidak ini mohon di mute.
Siapa yang ada banyak? Apa? Oke, baik. Saya lanjut. Apa itu kepulauan yang saudara-saudari pahami? Pulau itu apa? Kepulauan itu apa? Kami kita tuh rusak gitu. Baik, saya ini aja. Oke, kita mulai dari uh, konsep dasar kepulauan ya. Jadi kepulauan sendiri bisa diartikan sebagai kumpulan pulau-pulau yang tersebar di danau, sungai ataupun lautan ya. Kepulauan juga bisa kita artikan sebagai gugusan pulau yang terbentuk secara tektonik. Contohnya Kepulauan Maluku. Bisa juga di Pulau Sumatera ada Danau Toba ya, di tengah itu kan ada Pulau Samosir. Itu kan terbentuk dari tektonik ya. Oke, fenomena alam yang akhirnya membentuk pulau-pulau. Negara kepulauan. Kita sebagai negara kepulauan ya, Indonesia ini merupakan salah satu negara kepulauan. Kenapa kita perlu pahami ini? Karena ada juga negara kontinental. Negara kontinental itu negara yang sebagian besar wilayahnya itu terdiri dari daratan. Nah, misalnya ada di negara-negara yang uh, ada pada satu benua. Contoh Amerika itu merupakan negara kontinental karena luas wilayah daratan lebih besar dari luas lautan. Karakteristik dari negara kontinental biasanya mereka punya kecenderungan yang mirip dalam arti bahasa, bisa juga kebiasaan hidup dan sebagainya. Nah, untuk negara kepulauan sendiri, negara kepulauan bisa kita artikan sebagai negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan. Ya, saudara-saudari ya. Nah, kalau di Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Bisa Anda sebutkan negara kepulauan lain lagi yang ada di dunia? Contoh apa? Riau. Ya, Filipina. Filipina, Pak. Filipina bisa masuk. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Ada negara-negara yang di gugusan Papua itu ya, Papua ke sana itu. Papua New Guinea, ya kan? Itu negara-negara yang istilahnya tak istilahkan sebagai negara-negara apa? Nah, nanti dicari-cari di Google. Nah, ini jadi kita dalam itu matematika ini ya kita belajar bukan cuma matematika tapi budaya juga yang kita pelajari ya. Jadi itu catatan buat saudara-saudari sekalian. Nah, jadi sekali lagi negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan. Kalau di Indonesia ada berapa pulau? Banyak ya, berapa belas ribu itu ya. Kemudian ada pulau-pulau besar, contohnya Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, kemudian Papua. Nah, Maluku ini ya terdiri dari pulau-pulau ya, makanya disebut provinsi kepulauan. Nah, jadi provinsi kepulauan itu merupakan provinsi yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan ya. Bisa Anda sebutkan di Maluku saja kabupaten yang merupakan kepulauan juga. Ya, Pulauan Aru, Pak. Kepulauan Aru, bagus. Apalagi? Kepulauan K, Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar. Oke, bagus. Oke. Jadi Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar. Jadi itu contoh-contoh kabupaten kepulauan ya. Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru dan sebagainya. Oke. Konsekuensi ya. Sebab apa? Jika kepulauan berarti ada pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. Berarti akan menyebabkan apa?
akan menimbulkan apa? Pastinya keragaman, ya kan? Keragaman kan? Keragaman apa? Keragaman apa? Budaya, bahasa, Budaya, ada Bahasa. istiadat, bahasa. Baik. Jadi itu yang nanti kita singgung di slide berikutnya. Jadi untuk konsep dasar kepulauan ini mencakup definisi, kemudian pengertian dari negara kepulauan, karena Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Kemudian khususnya di Maluku ini adalah provinsi kepulauan. Jadi saya harap ini Anda pahami dengan baik, karena ini dasar untuk kita masuk di kajian etnomatematika kepulauan. Baik, kita coba bergeser ke lebih ini. Oke, ciri-ciri kepulauan. Yang pasti wilayahnya terdiri atas pulau-pulau ya. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Kemudian wilayah lautnya lebih luas dari daratan, sudah pasti. Kalau tadi kontinental itu wilayah daratan lebih luas dari laut ya. Kemudian dia satu benua besar itu kontinental. Tapi kalau kepulauan ini terdiri dari pulau-pulau dan wilayah lautnya lebih luas dari wilayah daratan. Kemudian kecenderungan yang akan kita hadapi adalah kita akan menghadapi tantangan pemerataan aksesibilitas dalam arti akses transportasi, kemudian akses komunikasi. Ya, salah satunya juga akses komunikasi itu ya koneksi internet ya. Ada daerah yang koneksi internetnya lancar, ada daerah yang koneksi internetnya tidak terlalu lancar. Tapi hal itu sudah coba diatasi oleh Kemenkominfo ya, lewat tim bangunan itu apa BST itu ya, BST ya, Istra apa itu pokoknya yang tower di pulau-pulau terluar itu, sehingga melancarkan koneksi internet. Mungkin kemarin ada kasus yang dihadapi oleh Menkominfo, tapi itu bagian-bagian apa yang tidak terlalu, tapi intinya bahwa itu sudah berjalan dengan baik dan akhirnya sekarang kalau kita kasih kuliah untuk daerah-daerah yang jauh juga sebenarnya sudah mulai bagus dibandingkan dengan 5-6 tahun lalu ya. Oke, jadi ciri-ciri kepulauan ini terdiri dari pulau-pulau, kemudian wilayah lautnya lebih luas dari wilayah daratan, kemudian kecenderungan menghadapi ketidakmudahan aksesibilitas. Ya. Oke, baik. Kita akan lihat dalam konteks budaya. Dalam konteks budaya. Tadi saya sudah singgung bahwa konsekuensi dari keragaman pulau yang ada di Indonesia dan khususnya juga di Maluku ini dengan sendirinya akan menimbulkan atau membentuk keragaman karakteristik kehidupan dari manusia-manusia yang mendiami pulau-pulau tersebut. Ya, nah keragaman itu akan menimbulkan membentuk keragaman karakteristik dalam arti karakteristik ini mencakup pola hidup, bahasa, kemudian mata pencarian dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita lihat di unsur-unsur budaya. Jadi unsur-unsur budaya itu meliputi apa saja? Meliputi bahasa, ya, kemudian meliputi sistem pengetahuan, ya, kemudian sistem organisasi sosial, kemudian sistem peralatan hidup dan teknologi, kemudian sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, sistem religi juga. Oke, biasa ritual-ritual yang masuk dalam unsur budaya ya, kemudian kesenian. Nah, unsur-unsur budaya ini yang akan kita kaji dalam etnomatematika kepulauan. Mungkin di sini kita tidak terlalu di sini ya, sistem ini bagian dari wilayah privat ya, jadi mungkin kita akan kesampingkan. Saya akan lebih banyak penekanan saya nanti mungkin dengan
dari Prof. Lawrence, mungkin kita akan lebih banyak mengkaji di sini. Jadi unsur-unsur budaya kita akan kaji kaitannya dengan etnomatematika. Jadi ada sistem budaya, sistem pengetahuan, sistem sosial, mungkin misalkan dalam pengaturan struktur pemerintahan, dalam arti pemerintahan budaya ya. Mungkin biasa kalau di Maluku ini istilahnya apa ya? Apa istilah ukulatu dan sebagainya itu ya. Oke, itu tatanan sosial ya. Nah, ada juga peralatan hidup, misalkan alat-alat yang digunakan untuk mata pencarian, misalkan bertani, ataupun mencari ikan di laut, ataupun berburu, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini terkait dengan kepulauan dalam konteks budaya. Ya. Oke. Nah, dalam perkuliahan ini nanti kita kaji apa saja dalam perkuliahan kita ini, itu matematika, itu matematika kepulauan ini akan kita lihat apa saja. Oh ya, kita akan kaji tentang unsur-unsur budaya Nusantara, mengingat bahwa Indonesia ini negara kepulauan. Nah, jadi bisa kita kaji bahasa, pakaian adat, rumah adat, tari-tarian dan sebagainya. Dan Indonesia ini negara kepulauan, sehingga nanti bisa kita kaji. Kalau di antara saudara-saudara ini ada yang dari Jawa, bisa Anda kaji tentang budaya Jawa. Kalau dari Sumatera, bisa Anda kaji tentang budaya Sumatera. Ataupun, nah itu kan masuk dalam konteks kepulauan ya, karena Indonesia ya, dalam provinsi kepulauan. Ataupun kalau kita lebih mengerucut ke provinsi kepulauan, dalam hal ini Maluku ya, bisa Anda cari di Maluku, misalkan ada yang dari Kepulauan Aru, bisa Anda ambil ini, misalkan bahasa ini dalam artian apa? Oh iya, misalkan ada, karena semua ini nanti mengarah ke sini. Kita mengkaji kaitannya dengan etnomatematika ya, baik bahasa, pakaian adat, rumah adat, tari-tarian dan sebagainya, itu kaitannya dengan etnomatematika. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa bahasa misalkan dalam matematika itu, misalkan kalau mereka berhitung menggunakan istilah, kalau satu dalam bahasa daerah suatu wilayah tertentu, misalkan bahasa di dalam bahasa Aru, satu tuh bilangnya apa, dua itu bilangnya apa, istilahnya apa, istilahkan apa, tiga istilahnya apa, dan seterusnya. Kemudian jika satu tambah tiga, misalkan kalau dipakai dalam bahasa Aru tuh apa, misalkan begitu ya. Kemudian pakaian adat ini maksudnya kayak bagaimana? Oh iya, misalkan bentuk dari, misalkan ada topi ataupun apa ya, penutup kepala yang mungkin menyerupai bentuk bangun datar ataupun bangun ruang ya dalam matematika. Karena kajian kita kan nanti tentang ini, matematika kepulauan ya. Jadi budaya-budaya Nusantara kita kaji nanti. Kemudian rumah adatnya apa? Misalkan bentuk dari rumah adatnya menyerupai apa. Tapi bukan itu saja, Anda harus ambil filosofi dalam rumah adat tersebut. Mungkin saja dalam filosofi rumah adat itu termuat unsur-unsur etnomatematika juga. Misalkan kata siwa, kata lima, iya kan? Itu kan ada kata siwa itu berapa? Siwa dan kata lima, ya kan, siwa lima. Ada, kalau di Maluku Tengah itu kan kata siwa, kata lima. Itu artinya apa? Siapa yang dari Maluku Tengah? Ayo, siwa lima itu artinya apa? Itu ada sejarahnya, ya kan? Oke, kemudian tari-tarian, ya kan? Tari-tarian. Mungkin kayak tari-tarian ini kayak bagaimana? Oh ya, ada unsur-unsur matematikanya. Iya kan? Kan pernah saya, kalau tidak salah, di sini. Kalau yang pakai itu kemarin namanya apa? Toki Gaba ya? Toki Gaba ya? Kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Toki Gaba kalau nggak salah. Saya kalau tidak salah itu. Oke. Bentar.
Sekarang kalian lihat ini yang Windows ya, yang bukan layar PPT bukan ya? Sebentar. Sekarang yang dilihat apa namanya? Ini ya, apa namanya? Padar, YouTube. sorry. Padar Ya, kasih Ibu. keluar aja. Kasih keluar dari rumah aja yang ribut. Wah, soalnya mohon maaf bro, saya di tempat yang soalnya mereka pakai speaker jadi saya nggak enak juga. Sorry bro. Oh, di Darsi itu. Oh ya ya. Kita kira kata mahasiswa. Oke, oke, oke. Ya, iya bro, maaf bro. Oke, Kalau itu yang sekarang dilihat YouTube ya, saudara-saudara ya. Tidak, Pak, masih PowerPoint, Pak. Masih Ya? slide PowerPoint, Pak. Masih PowerPoint ya? Poin Oh, Lihat, sorry, Pak. sorry. Bentar. Sebentar. Oke. Oke. Bentar, saya coba. Bentar ya. Bentar ya, share yang baru. Sorry. Nah, sekarang kelihatan apa? Sorry. Video tarian Maluku sore kareka, Oke, Pak. baik. Untuk di Jawa ya. Nah, maksud saya nanti kita gaji tuh kayak gini. Anda lihat kayak tarian. Ini salah satu contoh. Nanti Anda bisa eksplorasi untuk contoh-contoh yang lain. Ini
Anda lihat, misalkan yang tadi saya bilang kan, Anda lihat di gaba-gabanya kan, Anda bisa lihat untuk gerakan mereka, apakah membentuk pola. Anda lihat. Nah, ini contoh. Kalian sudah bisa lihat kan? Oke. Ini salah satu contoh. Saya sekarang balik ke ini. Anda lihat gerakan gabanya atau toki gaba, ya kan? Oke. Ini salah satu contoh. Nah, kita balik ke sini lagi. Sekarang kembali ke ya. Nah, PPT sekarang ya. Oke. Maksudnya gimana nanti saya buat? Maksud saya gini. Dari tarian gaba tadi. Nah, maksud saya kalian tadi di tarian gaba tadi ya, toki gaba ya kalau nggak salah. Kalau kita lihat gerakan dari gabanya itu ya, dia punya gaba itu gaba-gaba ya, kayak gitulah. Pada saat tertutup kan dia gini, ada dua apa ya? Sorry, dua gini ya. Pada saat mereka tertutup kan gini. Iya kan? Sekarang yang dilihat PPT kan sudah sekarang. Iya, Pak. Pak. Baik. Ketika gabanya direnggangkan, berarti nanti kan kayak gini. Nah, bisa kita lihat konsep matematika apa yang terkait dengan ini. Mungkin saja ini ketika gaba direnggangkan membentuk ini apa? Sebentar, lihat. Oh ini. Bisa dilihat mungkin. Oke. Ini bentuk surut. Surut apa itu? Berseberangan dalam atau berseberangan luar? Contoh saja, iya kan? Tapi apakah ketika gaba direnggangkan ini ada fungsinya tidak dalam tarian tadi? Ataukah pembentukan surut ketika gaba direnggangkan ini ada kaitan tidak dalam tarian tadi? Dalam arti bahwa gerakan itu ketika gaba direnggangkan ini bisa membantu pergerakan dari para penari atau tidak? Ini salah satu contoh. Nanti kalian kaji. Jadi kalian bisa cari tarian kayak gimana, atau corak pakaian adat, ataupun dan sudah saya singgung kain tenun dari Tanimbar dan sebagainya. Atau kan anyaman, ya kan? Ini salah satu. Baik. Nanti kita kuliah seperti apa metode yang kita gunakan. Bisa kita presentasi, bisa kita diskusi, bisa diskusinya dalam kelompok ya, masing-masing dalam kelompok. Bisa juga kita studi kasus. Dalam perkuliahan ada dikasih kasus, lalu kalian kaji dalam kelompok. Kemudian nanti kalian temukan unsur etnomatematika itu ada tidak dalam kasus yang kita kaji. Kira-kira seperti itu. Ini gambaran dari saya, mungkin lebih lanjut bisa diarahkan oleh Prof. Lawrence. Ya. Benar, bolehkah? Siap, Prof. Ya, Prof. Ya. Baik, selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore.
Mungkin tadi minta maaf nih, salah itu Padar jadi terlambat. Begini, ini mungkin sudah 2 kali pertemuan ya Padar ya? Ya, Prof. Ya, Dua kali ya? ini pertemuan kedua, Prof. Ya. Ya, pertemuan kedua. Kita punya materi itu kan etnomatematika kepulauan. Namanya etnomatematika kepulauan. Saya pikir materi kuliah pertemuan pertama Padar sudah mencoba untuk menjelaskan tentang apa sih sebenarnya etnomatematika itu. Jadi kalau kita bicara etno berarti kita bicara budaya. Ya. Ada etnomatematika berarti ada matematikanya, sainsnya, konten materinya. Jadi ada budayanya, ada matematikanya. Mengapa sampai itu muncul istilah itu? Kemarin sudah dijelaskan, ya. Ide pertama itu dimunculkan oleh Ambrosio gitu ya, seorang peneliti yang mulai memunculkan istilah itu dalam sebuah konferensi, seminar gitu ya, muncullah istilah itu. Tapi kemudian dikembangkan sampai pada hampir beberapa negara itu mencoba mengkaji etnomatematika. Jadi yang Anda mesti tahu itu etno nomor 1 ya, budaya. Etno etnis berkaitan dengan kehidupan manusia di sekelompok komunitas kecil. Jadi kan itu kemarin pada Adama juga kalau tidak salah sudah menjelaskan ya, ada tadi memperkenalkan juga muncul tari-tarian di daerah Maluku misalnya, ya. Atau mungkin nanti Anda bisa melihat produk-produk budaya seperti tenun, ya, yang muncul sebagai salah satu bentuk aktivitas budaya. Nah, jadi aktivitas budaya itu berarti aktivitas yang punya keterkaitan dengan manusia punya cara pikir, cara pandang, dan cara mengkreasi sebuah pengetahuan. Lalu yang nanti kita pelajari, karena itu kita bicara etno dan matematika, kita bicara etno tadi sudah dijelaskan Pak Dharma ya, tapi kemudian kita ada tambah satu kata, kepulauan. Etno matematika kepulauan. Nah, tadi juga Pak Dharma sudah masuk tentang konsep wilayah kepulauan ya, konsep. Jadi ada 3 istilah sebenarnya yang tadi juga disampaikan. Apa sih sebenarnya pulau itu ya? Nah, kemudian apa sih sebenarnya kepulauan? Jadi kalau kita bicara pulau berarti kita berbicara tentang daratan ya, daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh laut, air, ya, ada danaunya kah, ada lautannya kah? Itu ada regulasinya di Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 ya. Itu disebutkan tentang pulau. Pulau itu sebenarnya adalah wilayah daratan yang terbentuk. Tadi sudah disebutkan ada danaunya, dikelilingi oleh air. Air itu air laut atau darat misalnya. Tadi contoh sudah ada ya. Kemudian juga istilah kepulauan ya. Kalau kita bicara istilah kepulauan, kita bicara tentang gugusan pulau. Padahal tadi sudah jelaskan. Salah satu contoh Kepulauan Maluku. Itu ada terdiri dari kalau tidak salah 11 gugus pulau. 11 atau 12 gugus pulau ya. Jadi gugus pulau itu ya berada dalam satu kesatuan memiliki karakteristik yang hampir sama. Ya, mereka pulau-pulau yang berdekatan ya, dan itu dari sisi geografis itu memiliki akses yang mudah. Dari sisi geografis dari gugusan pulau. Nah, kita wilayah Maluku termasuk dalam wilayah kepulauan ya. Jadi kalau kita bicara wilayah kepulauan berarti itu terdiri dari pulau-pulau ya, pulau-pulau yang berdekatan memiliki batas wilayah yang jelas. Nah, ini kemudian biasanya ada 2 hal yang muncul di dalam bicara tentang kepulauan, wilayah kepulauan
dan juga ya, jadi ada konsep kepulauan dan wilayah kepulauan. Itu dua istilah yang muncul dilihat dari aspek konteks geografis dan politik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan pada. Nah, yang kita nanti bicarakan itu adalah karena tadi juga Pak Zahra sudah singgung dua karakteristik. Karena wilayah-wilayah yang terpisah oleh pulau-pulau tadi, maka di dalam gugusan pulau-pulau itu ada kemiripan-kemiripan karakteristik. Ya, yang pasti bahwa mereka punya karakteristik secara umum di wilayah Maluku itu misalnya sangat tergantung dari lingkungan alam. Karena kalau musim ombak, nah misalnya mereka tergantung. Jadi kehidupannya salah satu contoh itu tergantung dari lingkungan. Nah, Anda harus mengenal itu. Kenapa? Karena sampai pada unsur budaya sebagai bentuk atau wujud dari interaksi antar masyarakat di situ. Ya, misalnya tadi mungkin contoh permainan tradisional apa gaba-gaba tadi kan? Apa tadi permainan saureka-reka ya? Toki Nah, Gaba. saureka-reka itu mungkin Iya. ada di Saureka-reka. ya gaba-gaba tadi ya, namanya saureka-reka. Istilahnya lain juga mungkin tari gaba-gaba kah itu. Nah, itu kan itu sebenarnya kalau Anda perhatikan itu muncul dari ide-ide ya, kenapa dia muncul situ, dilaksanakan untuk apa, itu kan sebenarnya itu ya bentuk dari salah satu bentuk atau produk budaya. Jadi pola pikir masyarakat yang terbentuk karena mungkin ada aktivitas-aktivitas budaya yang lain seperti adat istiadat atau kerjasama ya. Nah, itu muncul dari situ. Jadi kenapa muncul itu ada tari gaba-gaba misalnya. Nah, itu kemudian nanti ada banyak sekali unsur-unsur budaya ya yang kalau Anda memperhatikan tadi sudah dijelaskan itu sebenarnya dari misalnya bahasa orang MBD beda dengan bahasa orang Tual, beda dengan bahasa orang Somlaki. Ya, jadi itu sistem bahasa itu juga merupakan bentuk-bentuk dari contoh-contoh dari unsur budaya. Ini juga sistem pengetahuan. Oh, masyarakat Maluku misalnya secara umum itu mereka mengetahui tentang musim. Ya. Jadi contohnya mau berlayar, lihat dulu musim-musim. Nah, atau mau pergi melaut, lihat dulu bulan. Posisi bulan. Itu contoh sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, jadi pengetahuan-pengetahuan itu sudah ada. Tapi mereka tidak belajar tentang jam berapa gitu, tidak belajar matematika, tapi mereka sudah bisa hitung. Oh, ini matahari sampai di sini atau bulannya sekian, bulannya sudah sampai kemana, posisinya seperti apa, itu kita bisa pergi melaut misalnya. Itu ikan banyak. Nah, atau ini musim ombak, jadi jangan pergi ke laut misalnya. Itu sistem pengetahuan ya, dan juga sistem-sistem kekerabatan yang lain, misalnya pelang, ya, sohi dan lain-lain. Itu ya, jadi itu sistem religi tadi sudah dijelaskan ya, sistem kesenian, ya, religi. Ada religi itu bisa berkaitan dengan agama etnis, ya. Di Maluku ini masih ada agama etnis ya. Ada, itu salah satu contoh ya. Sistem ekonominya, sistem peralatan hidup. Nah, sistem-sistem yang menjadi unsur budaya itu kemudian dia bisa membentuk produk-produk budaya seperti tadi contoh satu tadi tuh. Ya, bagaimana mereka bisa berkreasi sehingga membentuk itu. Nah, itu yang saya pikir secara umum nanti Anda bisa pelajari lebih rinci lagi ketika Anda nanti diberi tugas ya. Jadi kita punya perkuliahan ini nanti setelah perkuliahan pertama kedua, mungkin untuk ke pertemuan yang berikut Anda nanti diberi tugas untuk mencoba mencari
Ada dua istilah yang muncul. Nanti Pak Padar tolong ketik supaya dong lihatkan juga. Ya, Prof. Untuk dong tugas yang nanti kita pakai model flip teaching, learning, dia pelajari materi dulu. Karena ini kalau kuliah online begini nih, ketemu teori-teori, maka bisa ada putar lagu dong, ada bisa yang lain-lain ya. Untuk pertemuan berikut, itu Anda punya tugas adalah mencoba untuk mencari apa perbedaan antara budaya dan kearifan lokal. Ya, jadi mereka mencari perbedaan antara budaya dan kearifan lokal. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya untuk tugas yang kedua, itu mereka akan mencari, untuk pengertiannya, mencari budaya atau kearifan lokal, saya pakai atau. Budaya atau kearifan lokal dari masyarakat kepulauan. Masyarakat kepulauan ini umum ya, tadi Padahal sudah singgung. Kita Kepulauan Maluku. Ada juga Kepulauan Riau. Nah, jadi ini kita ambil yang Indonesianya dulu, Pak. Ya. Contoh provinsi kepulauan misalnya. Maluku. Terus Kepulauan Riau. Nah, misalnya itu contoh. Ya, Anda juga mungkin mengambil di daerah Pulau Jawa. Nah, Anda silakan memilih kira-kira budaya dan kearifan lokal masyarakat kepulauan. Nanti kita bagi kelompok, Padahal. Ya. Ya. Jadi untuk besok itu mereka akan mengkaji ini berapa orang nih yang ikut kuliah? 44, Prof. 43, 30-an ya? 40-an, Prof. Berapa, Pak? Cuman di kelasnya banyak juga, di 43. partisipannya 45, jadi Ya. 43 yang hadir, Prof. Oke. Oke, baik. 45 kita bagi kelompok saja, Pak. 5 orang satu kelompok. Ketua Berarti semester kita punya 8 kelompok ya. 8 kelompok, Prof. Ya, Prof. Kita punya 8 kelompok. Anda masuk nanti mungkin untuk pembagiannya supaya aman di Siakap itu sudah ada daftar nama toh? Ada, iya, Prof. Pasti di Siakap sudah ada daftar nama. Jadi kita bagi urutan ikut nama di Siakap saja, Pak. Siap, Prof. Ya. Kalau 45 berarti mungkin sekitar 9 kelompok ya kalau 5 orang. 45, ya, Prof. Miss Pinoya Stella Uban Megilai Tawono. Kasangaji. Ya. Ya, Prof. Nanti ketua angkatan ini bagi Secara kelas ya? teknis dibagi. Ya, siap, Ya, Prof. Pak? Ini kayak kelas A dan B ya. Oh. Ini kelas AB apa kita dua mau bagi atau kita gabung saja sementara? Gabung saja, Prof. Tugasnya sementara. Ya, tapi untuk sementara 9 kelompok ya. 8 apa Bagusnya 9, Prof? 9 ya? 8. 8 ya, 8 kali 5, 8 kali 5 40. Masih kurang 3 orang per bagi saja. Iya, Prof. Ya, 8 kelompok ada yang 5, ada yang 6 berarti. Siap, Prof. Nah, kalau begitu begini saja Pak Dar, supaya aman, sementara kita bagi mereka umum dulu. Gabung. Nah, yang 8 kelompok ini mereka akan membagi diri sendiri untuk topik tugas nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2 itu silakan mencari sama. Mencari maksud saya itu tugasnya tetap sama. Cuma pasti nanti sebentar kalau ada diskusi atau presentase itu pasti berbeda karena pikiran orang itu, bahasa orang itu kadang berbeda. Cara penyajiannya berbeda. Gaya penyajiannya juga berbeda. Itu ya Pak Dar ya? Siap, Prof.
Misalnya perbedaan budaya dan kearifan lokal. Budaya itu apa? Kearifan lokal itu apa? Bedanya di mana? Adakah juga kesamaannya atau tidak? Irisan, irisan. Kalau kita jadikan ini sebagai himpunan, maka adakah irisannya? Ya, karena budaya dan kearifan lokal itu mirip. Saya coba minta dibuatkan, ada nggak irisannya ya? Apakah budaya itu kearifan lokal? Ataukah kearifan lokal itu budaya? Gitu. Jadi kira-kira kalau saya bicara himpunan, mungkin irisan itu bisa saja A dan B, bisa saja A bagian dari B, A iris B sama dengan A, atau A beririsan dengan B itu sama dengan C misalnya. Jadi kita bawa matematikanya mas sedikit begitu cara pikir ya pada mereka. Jadi kita minta coba. Lalu yang kedua ya mencari contoh budaya atau kearifan lokal yang ada di Indonesia. Di sini ya untuk poin nomor 2 ini ada 8 kelompok, jadi pasti ada 8 budaya dan kearifan lokal yang berbeda. Artinya Anda mencari di namanya kepulauan. Anda mau ambil gugus pulau di Maluku, separuh, Anda juga bisa ambil di tempat lain. Ya. Jadi tidak boleh sama. Harus berbeda. Nanti baru kita bisa lihat adakah budaya yang sama. Tapi istilahnya beda. Nah, ada yang sama tapi istilahnya beda. Gitu ya. Jadi itu nanti di Anda punya tugas mencari contoh budaya atau kearifan lokal. Ada 8, berarti kita akan mendapatkan 8 kearifan lokal. Daerah-daerahnya berbeda, 8 daerah yang berbeda. Ya, itu yang Anda buatkan nanti untuk ke depan ya. Jadi nanti kita akan lihat kira-kira bagaimana Anda mencoba untuk mengeksplor ini dulu. Nanti baru kita cek masuk ke matematikanya. Kita cek budayanya dulu. Ya, jadi tadi unsur-unsur budaya itu kan banyak tuh. Ada berapa tadi Pak Dar sudah sampaikan secara umum. Ya. Tinggal Anda lihat ini Anda masuk di mana. Anda ambil nih, oh di sini tuh ada bahasa. Oh bahasanya beda. Bahasa Jawa sama bahasa Madura beda. Bahasa Sunda, bahasa Jawa Barat sama bahasa Jawa Tengah beda. Bahasa Ambon, bahasa Tulehu beda. Dengan bahasa mungkin di Tual. Di Tual juga beberapa daerah mungkin beda bahasa juga ya. Contoh. Nah, jadi Anda mencari hal-hal yang unsur-unsur budaya yang ada di situ, ada bahasanya ya, ada istiadat, ada tari-tariannya ya. Jadi sistem keseniannya itu ya, ada juga mungkin sistem ekonomi ya, cara mereka bertransaksi atau bagaimana mengemas hasil-hasil kebun ya untuk dijadikan dalam bentuk barang-barang dagangan yang menghasilkan ekonomi untuk langsung. Itu cara-cara ya, cara-cara mereka mempertahankan hidup misalnya. Jadi kalau mempertahankan hidup tuh misalnya salah satu contoh di SBT misalnya. Nah, ikan apa tuh? Ikan apa yang top tuh di SBT itu apa pada? Ikan julung. Ikan julung tuh
Nah, itu bagaimana kira-kira itu bisa sampai ke ekonominya itu seperti apa? Itu cara orang mengolahnya, ya. Nah, itu yang nanti dikerjakan oleh teman-teman di kelompok-kelompok ini, Pak. Jadi kelompok untuk poin 1, ya, poin 1 itu mereka biar mencari teorinya sama, intinya ahlinya banyak tapi biasanya idenya sama. Lalu yang kedua itu contoh budaya dan kearifan lokal. Mungkin itu untuk mereka pelajari, padahal kita nanti diskusi besoknya di pertemuan besok, ya. Ya, Prof. Jadi nanti kita besok itu ketika mereka sudah lihat ada budaya-budaya apa saja, nanti kita minta mereka untuk ini umum, nanti kita bagi lagi mereka untuk yang lain-lain. Untuk mencari aktivitas-aktivitas yang lain. Kita baru masuk ke budayanya dulu selesai, besok kita masuk di matematikanya. Tadi sudah singgung sedikit, besok kita masuk ke aktivitas matematikanya. Ya Pak Darya, jadi Ya, Prof. sebenarnya selain dari ini mereka bisa mengeksplorasi aktivitas matematika dalam budaya. Jadi yang tadi Prof singgung itu kayak kesamaan tuh, misalkan kayak seperti permainan tradisional. Kalau di Jawa dibilang engklek, Jawa Ya. Barat disebut tapak gunung, kalau di Maluku pada umumnya disebut gici-gici, seperti itu ya Prof ya. Misalkan Ya, kesamaan. ini Ya, contoh. Prof. Yang gici-gici, ya itu kesamaan kayak gitu-gitu. Jadi itu kan berarti beda-beda bahasanya toh. Dengan sama ya. Gici-gici. Yang kleng atau mungkin yang apa tuh? Backland kah? Ini nih apa? Yang nama apa tuh yang biji-bijian banyak di lubang-lubang nih padahal Ini congkak. congklak ya, Congklak. katanya congklak ya. Ya, Ya. congklak. Itu kalau cewek-cewek paling suka main itu Prof, ya, anak-anak perempuan. Saya suka main Prof. Congklak. Congklak ya, Ya. Prof. Ya, congklak ya. Itu. Jadi mereka cari tahu dulu itu. Mengeksplor dulu hal-hal itu sampai pada mungkin nanti jadi aspek-aspek budaya apa dulu yang mereka bisa tahu dulu. Jadi mereka kenal dulu. Mungkin ada yang saya dari Maluku Tenggara, ya kita ambil yang Maluku Tenggara misalnya. Jadi nanti kalian juga mengecek ya, untuk Kepulauan Maluku itu ada sekitar 11 gugus pulau. 11 atau 12 kalau sudah tambah satu lagi. 11 gugus pulau. Nah, kalian bisa mengambil, misalnya saya ambil di gugus pulau 1. Ya. Gugus pulau yang 2 misalnya. Mungkin seperti itu saya ambilnya dari situ contoh. Ya. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi kalau Anda perhatikan itu ada sekitar 11 gugus pulau ya, kalau tidak salah itu. Itu dilihat. Nanti dicek. Kalian tolong cari juga. Kalian punya tugas mencari berapa banyak gugus pulau di Maluku. Nah, tambah satu tugas. Supaya kalian ambil, ini saya ambil dari gugus pulau ini. Kalau Maluku saya ambil dari gugus pulau ini. Kalau di Jawa saya ambil yang ini, pulau ini misalnya. Gitu ya Pak ya, padahal ya. Ya, Prof. Ya banyak gugus pulau, lalu tinggal pilih gugus pulau yang mana. Misalnya, ya, Maluku Barat Daya. Contoh saya ambil ini gugus pulau Maluku Barat Daya sana. Saya cuma ambil di pulau ini. Di Maluku sini, Lease, saya ambil pulau ini misalnya. Jadi mereka memilih gugus pulau. Oke, Pak, saya kira itu supaya mereka punya aktivitas itu. Kita minggu depan sudah kuliah offline. Ya, Prof. Ya. Jadi yang ketua 3 kelas nomor siapa ya, ketua kelas? Akfal ya, Akfal. Atau siapa yang ketua kelas? Akfal? Joshua betul pun Ibu. Joshua. Ketua Oh, iya. kelas. Akfal soal apa? Yang ketua kelas Joshua Ibu. Yosua. Yosua ke Joshua Peter. hadir. Joshua hadir tidak? Joshua Ibu. Joshua. Yosua anak Seng. Saya nggak ada Ibu, Peter saja Peter. 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 Ya, Peter. Nanti kalau ngecek di Siakat itu bagi perurutan ya. Baik Itu Ibu. nomor
Nanti beta balik cek ulang lagi kata itu anggota-anggota yang ada yang kamu bagi itu sesuai dengan urutan yang ada siakat keseng. Baik Ibu. Jadi itu tugas kalian tuh itu ya. Nanti kelompok 1 ditentukan ketuanya siapa, waktu menentukan tugas kalian diskusi. Harus ada komunikasi antar kalian sehingga tidak ada yang sama gitu. Oke? Siap. Baik Ibu. Saya kira itu Pak. Baik, Pak. Ibu. Siapkan bahan presentasi semuanya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Jadi yang Anda kerjakan itu adalah itu karena kelompok buat dia punya laporan apa yang Anda buat secara tertulis, terurai dan Anda buat PowerPoint presentasi. Oke? Baik, Ibu. Ya. Baik, saya kira cukup ada dari saya. Terima kasih. Selamat Sip, sore. sip. Selamat sore, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Sore, Lanjut, Ibu. Pak. Sore Ibu. Iya, selamat sore. Sore Ibu. Sore Ibu. Jadi, saudara-saudari mahasiswa sekalian, sesuai dengan arahan yang tadi diberikan oleh Prof. Lawrence, jadi nanti kalian bagi kelompok, sesudah perkuliahan ini dibagi kelompok ya. Kemudian ada poin juga untuk mencari jumlah pulau. Jumlah pulau misalkan di Maluku ini tadi sempat disinggung tadi ada 11.000 pulau ya. Pada gugus pulau. Gugus pulau, Prof. Ya, Prof. Ya, di Maluku itu gugusan pulau. Gugusan pulau. Oh, siap, Prof. Jadi nanti kalian cari gugusan pulaunya di Maluku ataupun di Kepulauan Riau ataupun di Bangka Belitung ataupun di Kepulauan Nias ya kalau nggak salah, Sumatera di atas ujung Sumatera ya. Oke, Anda cari. Kemudian kalau Anda cari juga karena sangat banyak pulau di Indonesia, tentu saja ada pulau yang berpenghuni dan pulau yang tidak berpenghuni. Nah, kalian cari yang ada penghuninya. Ya toh, mungkin kalian cari yang pulau tidak berpenghuni. Ya, itu contoh aja. Oke. Oke, saya akan nyalakan ini lalu ketua atau Peter Tolaseket yang bertugas Anda screenshot yang hadir di sini ya. Kemudian nanti ditulis di kertas siapa-siapa yang hadir beserta lalu Anda bagikan bukti screenshot ini di grup, tapi nanti Anda tulis di kertas siapa-siapa yang hadir ya. Peter Tolaseket ya, ditulis siapa-siapa yang hadir supaya saya isi di siakat daftar hadirnya. Ya. Baik Pak. Oke, baik. Teman-teman mohon izin untuk screenshot. Oke, saya nyalakan ini, Anda screenshot sekarang. Sudah di screenshot, siap ya? Oke. Kalau bilang ini supaya saya scroll ke layar berikut. Sudah? Yang ini sudah? Layar ini sudah? Untuk yang Sudah. Pak, saya pakai HP Pak, saya cuma screenshot daftar namanya saja Pak. Oh ya sudah, Soalnya oke, kalau gitu. Baik. kalau layar Baik. kamera Oke. di HP tak ganti Pak. Oke, sudah muncul semua daftar namanya di Anda punya HP kan? Sudah Pak. Baik, oke. Kalau gitu untuk perkuliahan ini tadi tugas yang diberikan oleh Prof. Lawrence sudah jelas ya. Nanti bahan ajar perkuliahan ini saya bagikan juga. Oh iya, saya belum buatkan Google Classroom ya. Nanti saya buatkan supaya saya bagikan tugas-tugas di situ. Ya. Sesudah ini ya. Oke. Baik. Pak. Oke. Jadi saya rasa untuk sore ini cukup. Nanti kita lanjut minggu depan dengan perkuliahan langsung, tatap muka langsung. Baik. Oke, selamat sore Prof. Lawrence dan Sore, Pak. Baik, terima Sore, kasih Bu. Pak Dar. Saya juga izin Selamat lift. sore, Pak. Selamat Selamat sore. sore semua. Selamat sore Pak. Sore Ibu. Sore, Pak. Selamat sore, Ibu. Sore saudara sekalian. Saya ini ya, saya apa namanya? Akhiri pertemuannya.